Umat Tuhan, di hari Minggu, hari yang khusus ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan berdiri dan bersukacita. Kita menyanyikan, "Oh Hari Istirahat." Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, kebaktian hari ini adalah kebaktian Minggu biasa dengan tema mengelola kekuasaan dalam keluarga. Biasanya orang berpikir bahwa kekuasaan hanya dimiliki oleh mereka yang menduduki jabatan tinggi baik di perusahaan maupun di pemerintahan. Padahal kekuasaan itu juga dimiliki oleh orang-orang lain dan tidak membutuhkan jabatan tertentu. Bahkan di dalam keluarga sekalipun, ada orang yang berkuasa. Mereka yang memiliki peran penting dalam keluarga bisa memiliki kuasa. Bacaan Alkitab hari ini akan mengajak kita untuk melihat bagaimana kekuasaan digunakan dan dikelola agar kita memiliki pemahaman yang benar sehingga dapat menggunakan setiap peran yang kita miliki untuk menyatakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Pada saat ini, marilah kita pergunakan waktu untuk memeriksa kembali bagaimana kita menjalani peran kita di tengah keluarga yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Apakah kita sudah menjalaninya dengan baik sehingga melalui peran kita di tengah keluarga, kita mendatangkan sukacita bagi mereka, atau kita malah mendatangkan kesedihan bagi keluarga? Untuk itu, marilah kita datang kepadanya
untuk menyesali dan mengakui segala perbuatan salah dan dosa kita di hadapan-Nya. Kita datang memohon belas kasihan dan pengampunan-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi dan sangat mengasihi kami datang untuk memohon belas kasih dan pengampunan-Mu. Seringkali kami berbuat sekehendak kami, di luar apa yang sudah Bapa ajarkan untuk kami. Mohon ampun Bapa. Sebagai orang tua, kami seringkali egois dan mau berkuasa atas hidup anak-anak kami. Kami tidak pernah mau mengerti perasaan anak-anak kami. Dan kami juga Bapa, kami yang sebagai anak pun juga sering bertindak semaunya, tidak sopan terhadap orang tua, tidak berusaha menghargai orang tuanya, dan seringkali tidak pernah mau memahami kondisi orang tuanya. Kami mohon ampun Bapa. Biarlah apa yang Bapa telah ajarkan selama ini dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami bisa mencerminkan sebagai keluarga Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita hari ini. Dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan, untuk keluarga yang juga sudah Tuhan anugerahkan. Biarlah kiranya Tuhan, dengan kesehatan, dengan keluarga yang Tuhan anugerahkan ini, kami boleh datang kepadamu bersama-sama dalam sebuah persekutuan. Walaupun persekutuan kami masih melalui dunia maya, biarlah kiranya kami boleh merasakan persekutuan yang nyata dengan Tuhan sendiri melalui pemberitaan firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan menyertai setiap kami dimanapun kami berada, agar kami yang mendengar firman dapat memahaminya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya dengan penyertaan Tuhan segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, kekuasaan memang identik dengan jabatan yang tinggi ya, pejabat tinggi suatu pemerintahan atau di suatu perusahaan. Ya memang karena mereka memiliki kekuasaan yang luas ya. Kalau di pemerintahan mungkin dia menguasai satu daerah, satu wilayah atau bahkan suatu negara. Tetapi di lingkup tertentu kekuasaan itu juga bisa dimiliki oleh semua orang. Misalnya tukang cukur, ya kan? Dia kan berkuasa di tempatnya bekerja. Biarpun yang datang mau cukur itu seorang direktur, ya kan? Dia akan taat kepada si tukang cukur kan. Disuruh tunduk ya tunduk, ya kan? Suruh miring ya miring, ya. Akan mengikuti apa yang diminta. Tukang cukur punya kuasa pada saat itu. Ya, atau tukang parkir, ya. Dia punya kuasa di wilayah tugasnya. Kalau orang biarpun direktur, biarpun pejabat, kalau disuruh ke kiri ya ke kiri, suruh berhenti ya berhenti, suruh mundur ya mundur. Maksud saya di lingkup tertentu setiap orang bisa punya kuasa, walau mungkin lingkupnya sempit, walau mungkin terbatas. Nah, demikian juga dengan orang-orang Farisi dalam bacaan kita. Orang-orang Farisi jelas punya kuasa. Di ranah agama jelas mereka punya kuasa. Karena mereka adalah orang-orang yang punya pengetahuan yang mendalam tentang Taurat. Mereka juga orang-orang yang taat melaksanakannya. Sehingga mereka sebetulnya seharusnya ikut serta dalam mendidik umat bangsa Israel di dalam pemahaman akan Taurat dan juga mendidik bangsa Israel untuk mentaatinya.
Mereka bagian dari pemimpin agama. Karena pengetahuannya, karena ketaatannya, mereka dihormati, mereka didengarkan. Mereka punya kuasa, tetapi bukannya mengelola kekuasaannya itu digunakan untuk yang baik, untuk mendidik umat Israel sehingga dapat menjadi berkat, tetapi orang-orang Farisi ini malah menggunakan kekuasaannya untuk sesuatu yang salah. Mereka terlalu disibukkan dengan pencitraan, seharusnya kan dengan mengajar. Tapi mereka lebih sibuk pamer kesalehan diri. Mereka lebih sibuk menjaga wibawa sebagai seorang Farisi, sebagai pejabat agama. Sehingga ketika Tuhan Yesus yang juga punya pengetahuan akan hukum Allah, mengajar dengan penuh hikmat, melakukan mujizat-mujizat, sehingga Tuhan Yesus juga punya banyak murid, punya banyak pengikut. Orang-orang Farisi tadi malah merasa terancam. Mereka seolah-olah takut kalau mereka jadi kurang dihormati karena ada Tuhan Yesus yang juga mengajar dengan penuh pengetahuan dan hikmat. Padahal seharusnya kan mereka senang, ya kan? Karena sekarang mereka bukan saja mengajar sendiri, bukan saja mendidik bangsa Israel sendiri, ada Tuhan Yesus yang juga mengajar. Seharusnya kan senang. Seharusnya mereka bisa bersama-sama bersinergi dalam mendidik bangsa Israel. Tapi malah merasa terancam. Karena merasa terancam itulah takut kehilangan wibawa, takut kehilangan kehormatan atas jabatannya, mereka kemudian jadi menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki. Mereka menyalahgunakan pengaruh yang ada pada mereka. Orang-orang Farisi dalam bacaan kita menyuruh murid-muridnya dan orang-orang Herodian untuk menjebak Tuhan Yesus dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya sih sederhana, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi di balik pertanyaan yang sederhana itu ada sebuah jebakan, karena apapun jawabannya bisa mencelakai Tuhan Yesus. Kalau dijawab tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, nanti orang-orang Farisi akan mengatakan Tuhan Yesus mau memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Karena Tuhan Yesus yang punya pengaruh terhadap murid-muridnya, terhadap orang banyak, mengajarkan untuk tidak membayar pajak, untuk melawan pemerintahan Romawi. Karena itu juga orang-orang Herodian tadi diutus bersama dengan murid-muridnya. Karena orang-orang Herodian ini kan sesuai namanya Herodian, mereka adalah para pendukung Herodes. Sementara Raja Herodes pada saat itu yang mewakili pemerintahan Romawi, berkuasa di Israel. Sehingga kalau Tuhan Yesus mengatakan tidak boleh bayar pajak, orang-orang Herodian ini pasti akan segera menangkap Tuhan Yesus dengan tuduhan memberontak, melawan pemerintahan Romawi yang sah. Itu kalau jawab tidak boleh. Sebaliknya, kalau jawabnya boleh, orang-orang Farisi akan menuduh Tuhan Yesus tidak ada bedanya dengan pemungut cukai. Kalau pemungut cukai itu dibenci dan dianggap orang berdosa karena mereka bekerja untuk pemerintahan Romawi, maka Tuhan Yesus bisa disamakan dengan para pemungut cukai yang mendukung penjajah Roma. Jadi di balik pertanyaan yang sederhana itu ada rencana yang rumit. Tapi kita membaca Tuhan Yesus sudah mengetahui, walaupun sebelum bertanya mereka memuji-muji Tuhan Yesus sebagai orang yang baik, orang yang jujur. Tapi Tuhan Yesus tidak tertipu dengan upaya mereka. Tuhan Yesus tidak terjebak. Tuhan Yesus mengajak mereka untuk mentaati Allah, tetapi juga mentaati pemerintah. Sebagaimana dalam Roma 13 ayat 3-4, Paulus mengatakan pemerintah adalah hamba Allah di dunia. Mereka ada untuk menegakkan keadilan. Kalau kita berbuat baik, kita nggak perlu takut pada pemerintah, kecuali kalau kita berbuat salah. Paulus mengatakan tidak percuma pemerintah menyandang pedang, karena mereka membalaskan murka Tuhan kepada orang-orang yang jahat. Jadi dari sini kita melihat bahwa pemerintah juga punya peran dalam kehidupan manusia. Karena itu Tuhan Yesus mengajak untuk mentaati Allah, juga mentaati pemerintah, memberikan apa yang wajib diberikan kepada Allah, juga memberikan apa yang wajib diberikan kepada kaisar pada saat itu.
Orang-orang Farisi jelas tidak menduga dengan jawaban Tuhan Yesus. Mereka mengira mereka berhasil mengelabui Tuhan, mencelakai Tuhan. Dari sini kita melihat bagaimana orang-orang Farisi yang jelas-jelas tidak mengelola kekuasaan yang mereka miliki dengan baik. Mereka tidak menggunakan kekuasaan mereka, pengaruh mereka untuk membangun, untuk menjadi berkat. Mereka malah menyalahgunakannya untuk mencelakai orang benar, mencelakai Tuhan Yesus. Apa yang salah yang dilakukan Tuhan Yesus? Kan tidak ada, ya kan? Mereka hanya merasa terancam saja gitu. Mereka merasa kewibawaan mereka terganggu dengan hadirnya Tuhan Yesus yang juga punya wibawa. Nah, saudara-saudara, berkenaan dengan bulan keluarga, mari kita melihat bagaimana penguasa di rumah mengelola kekuasaannya. Siapa yang berkuasa di rumah saudara, di rumah Bapak Ibu? Tadi kan di lingkup tertentu setiap orang punya kuasa. Kalau anaknya masih kecil, jelas orang tuanya yang punya kuasa ya. Karena orang tuanya yang punya uang, orang tuanya yang punya otot. Seringkali kalau di kantor dia punya masalah, pulang anaknya yang jadi sasaran. Padahal nggak salah apa-apa. Itu kan penyalahgunaan kuasa juga, ya kan? Dengan kekuasaan, kekuatan yang dia punya, dia menjadikan anaknya sebagai sasaran. Atau istri, dia juga punya kuasa di dapur khususnya, ya kan? Kalau dia lagi kesel, masak, garamnya dibanyakin gitu kan. Kalau dia lagi marah, dia sekalian gak mau masak. Punya kuasa. Anak-anak, dia juga punya kuasa di konteksnya sendiri. Punya waktu yang lebih, punya tenaga yang lebih. Kadang-kadang ibunya yang sibuk merapikan rumah, meminta tolong, anaknya gak mau. Kan tidak menggunakan kuasa yang dia punya, waktu untuk membantu, ya kan. Ada juga yang pasang harga, mau nolong kalau dibayar. Ini mungkin bisa jadi perenungan kita juga ya. Soalnya kan ada tuh orang tua yang kalau anaknya minta uang jajan disuruh pijit dulu, nanti baru papa kasih uangnya gitu ya kan. Dan bukan cuma pengalaman saya, tapi saya juga dengar teman-teman saya juga punya pengalaman yang sama gitu. Jadi jangan-jangan banyak keluarga-keluarga, orang tua yang mempraktekkan hal itu gitu. Kalau anaknya minta uang, suruh pijit dulu atau suruh cabutin uban dulu, nanti satu uban dihargai 1.000 gitu kan. Saya dengar cerita begitu. Di satu sisi mungkin tujuannya baik, mengajarkan anaknya bahwa dia harus bekerja untuk bisa mendapatkan uang. Tetapi mungkin orang tua perlu juga berhati-hati akan dampak buruknya. Ya. Jangan-jangan anaknya justru menangkap yang berbeda, bahwa kalau dia kerja, kalau dia melakukan sesuatu harus dibayar. Makanya tadi ibunya minta tolong, dia pasang harga. Bapaknya minta pijitin dong pegel, dia bayar dulu gitu kan. Atau kalau anaknya udah punya uang, bapaknya mau pegel-pegel sampai nggak bisa jalan, mungkin dia nggak mau pijet karena dia nggak butuh uang, dia udah punya sendiri. Bisa berdampak buruk juga, mungkin bisa dipertimbangkan dalam mendidik anak. Tiap keluarga tentunya unik, punya situasi yang berbeda-beda. Maksud saya, masing-masing kita perlu untuk merenungkan firman Tuhan tadi, ya. Dari orang-orang Farisi yang menyalahgunakan kekuasaan sesuai dengan konteks keluarga kita masing-masing. Bisa jadi ada keluarga yang justru anaknya yang berkuasa dan sewenang-wenang. Karena otot biasanya. Ya, saya pernah baca berita anaknya menganiaya ibunya karena minta uang nggak dikasih. Ya, anaknya umurnya udah 30 tahun lebih, ibunya udah 60 tahun lebih. Ya. Pastikan karena apa? Karena otot, dia lebih kuat, lebih berkuasa, sehingga menggunakan kekuasaannya untuk menindas. Ada, tiap keluarga punya konteksnya masing-masing. Karena itu
Mari kita belajar dari firman Tuhan tadi, dari orang Farisi yang bukannya menggunakan kekuasaannya untuk menjadi berkat, malah menyalahgunakan. Seharusnya dengan pengetahuan yang dia punya, dengan pengaruh yang dia dapat dari umat Israel, mereka bisa menjadi berkat bagi Israel. Tapi karena mereka menyalahgunakannya malah mendatangkan bencana. Dalam bacaan kita, mereka gagal menjebak Tuhan Yesus. Tapi upaya untuk menjebak dan mencelakai Tuhan Yesus itu dilakukan terus-menerus. Sampai di satu titik mereka berhasil. Tuhan Yesus ditangkap, diadili, dianiaya, dan dibunuh. Karena mereka tidak mengelola kekuasaannya dengan baik, malah mendatangkan bencana. Di dalam keluarga, masing-masing kita juga punya kuasa, walaupun mungkin terbatas. Tapi marilah kita kelola setiap kuasa yang kita miliki. Entah uang, entah tenaga, entah waktu, entah hikmat, entah apapun. Yang melaluinya kita punya peran di dalam keluarga. Kita kelola dengan baik supaya bisa menjadi berkat yang mendatangkan sukacita, kebahagiaan, yang mempererat keutuhan keluarga. Kalau kita malah menyalahgunakannya, belajar dari orang-orang Farisi tadi, bisa menjadi bencana untuk keluarga kita. Karena itu marilah kita renungkan kembali peran kita di tengah keluarga. Kita renungkan kembali melalui setiap peran itu, melalui setiap kuasa yang kita punya, apa yang sudah kita lakukan. Kiranya itu bisa menjadi berkat buat kita semua. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai dengan 3.
Saudara, mari kita berdoa. Biarlah segala puji, segala syukur, semua hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah Allah kami, Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Tuhan yang kami kenal dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau hingga saat ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih, rahmat anugerah-Mu bagi kami. Kami mengakui Tuhan seutuhnya kedaulatan Tuhan. Engkaulah yang berkuasa atas kami. Bapa kami dalam surga, dalam doa kami saat ini, kami ingin berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, bagi negara kami, khususnya dalam kami menghadapi suatu keadaan yang sulit, yang sepertinya kami sudah tidak mampu lagi untuk melakukan apapun, di mana adanya hantaman dari masa COVID-19 yang begitu menakutkan bagi kami sebagai bangsa, seluruh kami ya Tuhan Yesus. Kami sungguh benar-benar tidak berdaya Tuhan, bagaimana harus melakukan apapun untuk meluputkan diri kami atas masalah ini. Demikian pula Tuhan, hal ini sangat berkaitan erat dan pada akhirnya menimpa juga, mau tidak mau kami harus merasakan perubahan atau penurunan terhadap perekonomian kami, juga khususnya bagi bangsa kami. Sungguh banyak Tuhan kerugian-kerugian yang harus ditanggung akibat ini semua. Bangsa kami harus membangun, harus menyisihkan dana dan memberikan bantuan atas semua peristiwa yang terjadi ini. Bahkan seluruh dunia Tuhan terkena dampaknya. Bahkan Tuhan saat ini secara resmi disampaikan oleh pemerintah kami bahwa kami sudah masuk dalam dalam masa resesi. Tuhan, sesuatu yang sangat menakutkan bagi kami. Bahkan dikatakan bahwa berita ini, bahwa resesi yang kami alami jauh lebih dalam daripada kejadian yang pernah dialami pada tahun 98. Demikian pula Tuhan, beberapa ekonom memprediksi bahwa resesi ini masih akan terus berjalan hingga beberapa saat ke depan. Ya Tuhan, kami sesungguhnya tidak berdaya atas semua ini Tuhan Yesus. Kami menyadari bahwa diri kami, kelemahan kami seutuhnya, bahwa kami bukanlah apa-apa. Namun Tuhan, jikalau pada sampai saat ini kami masih ada, kami masih berdiri tegak, dan kami masih mempunyai suatu harapan karena Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan bangsa kami. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh lebih dalam lagi. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang terjadi semua ini bukanlah sebuah kebetulan. Tetapi satu hal yang kami percaya, ada yang indah di balik semua rencana-Mu Tuhan atas semua yang terjadi saat ini. Ya Tuhan, berikanlah hikmat kepada bangsa, kepada pemerintahan kami dalam menangani khususnya terkait dengan masalah perekonomian ini. Bila Kau berikan bijaksana-Mu Tuhan, hikmat marifat kepada pemerintah kami, bagaimana harus mengatasi semua ini. Kami tidak tahu Tuhan, namun kami percaya hikmat dari Tuhan akan memampukan diberikan kepada pemerintah kami, sehingga jika kami sudah berhasil melewati resesi pada tahun 98, bahkan jauh sebelumnya ada 94, dan kami percaya Tuhan, demikian pula pada tahun 2020 ini, di akhir tahun ini, kami percaya Tuhan bahwa kami akan dapat melewatinya. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Menghadapi masa-masa sulit ini, kami percaya Tuhan Yesus bahwa kami pun akan tetap bisa bertahan dengan seluruh jalan yang Tuhan akan berikan. Ada begitu banyak Tuhan jalan yang Engkau sediakan bagi kami. Demikian pula Tuhan, Kau kiranya boleh memberkati talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Karunia-karunia yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Untuk boleh kami pakai
untuk kami boleh menjadikan sebagai alat untuk kami boleh bertahan hidup. Mungkin juga Tuhan, Engkau berikan karunia bagi kami, mungkin juga hikmat dari Tuhan, sehingga kami boleh memikirkan adanya jalan lain dalam kami boleh bertahan di tengah keadaan ekonomi ini Tuhan. Bagaimana kami harus membangun perekonomian kami, mungkin dengan segala usaha-usaha yang baru yang lahir. Kami percaya Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Engkau. Justru kami percaya Tuhan, di tengah-tengah kejadian seperti inilah kami boleh melihat mujizat Tuhan akan terjadi atas kami. Kami diberikan hikmat sehingga boleh muncul berbagai macam jalan keluar seperti usaha-usaha kreatif yang dapat kami lakukan. Kami percaya Tuhan bukan karena kemampuan kami, namun kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang akan memberikannya kepada kami. Demikian pula Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau boleh membiarkan ini terjadi, tapi Engkau tidak akan membiarkan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan, seluruh doa kami, seluruh pergumulan kami, dan harapan kami gantungkan sepenuhnya hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah doa, permohonan dan harapan kami. Kasihanilah kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa di tengah situasi pandemi yang terjadi saat ini. Kiranya Engkau yang memberkati, membimbing dan menyertai anak-anak kami, supaya mereka tetap memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Berkati juga sekolah-sekolah, supaya mereka juga boleh dapat menjalankan peraturan atau ketetapan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berkati juga sekolah-sekolah anak kami di dalam menerapkan proses pembelajaran jarak jauh supaya dapat tetap maksimal di dalam memberikan pengajaran serta pendidikan untuk anak-anak kami. Kami juga mau bersyukur Tuhan bahwa di tengah situasi pandemi saat ini kami boleh memiliki kesempatan atau waktu yang lebih banyak untuk kami bisa berkumpul lebih lama dengan keluarga. Biar kami Tuhan boleh dapat semakin mengenal lagi satu sama lain. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Tuhan Yesus, berkati orang tua agar sehat, berkati juga orang tua yang sudah mendampingi anak-anak sekolah online. Kiranya Tuhan berkati Tuhan Yesus juga berkati pekerjaan mereka dan juga bisa memenuhi hidup keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar, firman yang mengingatkan kami akan kekuasaan yang kami miliki walau terbatas, tetapi Tuhan memberi kami peran yang dapat membawa dampak dalam kehidupan keluarga kami. Tolong kami ya Tuhan agar kami dapat menggunakan setiap peran itu, setiap kuasa yang kami miliki di dalam keluarga untuk mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita, mendatangkan keutuhan dan kerukunan dalam kehidupan keluarga kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk tidak menjadi seperti orang-orang Farisi di dalam bacaan pada hari ini yang menyalahgunakan kuasa sehingga malah mendatangkan bencana. Biarlah kiranya dengan setiap peran yang Tuhan berikan bagi kami untuk dapat hadir dan menjadi berkat di tengah keluarga, kami dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh agar melalui kesungguhan itu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan keluarga kami pada saat ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami baik yang sakit maupun yang di dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Liana Cahyadi, Ibu Enting, Bapak Joni Sigit, Ibu Helen Pribadi, Ibu Yunita Wijaya, Ibu Evi Oktoria Kristiani, Ibu Mariati, Ibu Sulastri, Bapak Joyce Kristian, Ibu Yuniati, Ibu Lindawati, Bapak Andi Winoto, Ibu Ilse Iren Wenas, Bapak Win, Ibu Astrid, Saudara Dimas Adi Nugroho, Bapak Stefanus, Oma Mariama,
Saudara Angga, dan juga Ibu Tantiana Tanuraharja yang saat ini sedang terbaring di ICU. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Tuhan menganugerahi mereka dengan kekuatan fisik agar mereka dapat disembuhkan dari sakit penyakitnya. Kami bersyukur untuk mereka yang sudah Tuhan sembuhkan dan pada saat ini di dalam proses pemulihan. Biarlah Tuhan terus menyertai mereka sehingga mereka boleh kembali menikmati kesehatan yang seperti sebelumnya. Kami mau berdoa untuk dokter dan perawat yang merawat dan melakukan pengobatan terhadap saudara-saudara kami ini. Kami berdoa juga untuk keluarga dari saudara-saudara kami yang sedang sakit ini, agar mereka juga boleh disertai oleh Tuhan. Biarlah melalui kehadiran mereka sakit penyakit, saudara-saudara kami ini dapat dipulihkan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk Bapak Pipin Sugianto, Ibu Liliati, Saudara Peroman, Bapak Daniel Anastasius, Ibu Sinta Sela, dan juga Ibu Astrid Joanna Anas yang sudah Tuhan tambahkan 1 tahun usia kepada mereka. Biarlah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka 1 tahun ini boleh membuat mereka semakin beriman kepada Tuhan. Mereka semakin taat dan semakin tekun dalam melaksanakan firman Tuhan. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh melaksanakan firman Tuhan itu, khususnya di tengah-tengah keluarga, menjadi berkat yang mendatangkan kebahagiaan. Tuhan anugerahi saudara-saudara kami yang berulang tahun ini dengan kesehatan, dengan sukacita. Tuhan berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan, agar melaluinya kebutuhan mereka boleh tercukupi. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk pandemi yang masih belum berakhir. Biarlah kiranya pemerintah mampu untuk mengambil keputusan, kebijakan-kebijakan, langkah-langkah yang perlu untuk mengakhiri pandemi ini. Kami berdoa juga untuk dampak pandemi terhadap perekonomian di Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong agar ancaman resesi ekonomi boleh kami lalui. Kami berdoa juga untuk proses pilkada yang sedang berlangsung, agar mereka yang ikut serta dalam pemilihan kepala daerah ini boleh dengan bijaksana mengatur kampanye mereka sehingga tidak menimbulkan klaster-klaster pandemi yang baru. Kami mau berdoa juga untuk gereja Tuhan, khususnya GKI Pakis Raya, di dalam pelayanan kami di tengah-tengah masa yang sulit ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong, agar di dalam segala keterbatasan kami dapat tetap melayani baik umat GKI Pakis Raya maupun masyarakat di sekitar kami. Kami berdoa juga untuk rencana renovasi gedung gereja yang harus tertunda karena pandemi ini. Biarlah kiranya Tuhan juga yang menolong, membukakan jalan agar apa yang sudah direncanakan sejak lama ini dapat terlaksana pada waktunya nanti. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Pakis Raya atau dengan menyimpannya di dalam amplop untuk kemudian membawanya ke gereja pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gereja. Kita akan melandasi persembahan kita dengan firman Tuhan dalam Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersuka cita dan bersyukur oleh karena kuasa yang Tuhan berikan kepada kami dalam kami memberi persembahan kami saat ini. Kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan kami yang kami bawa, yang kami percaya berasal daripada-Mu saja. Kiranya Engkau yang memberkati juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu di dunia. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Program studi kedokteran di Universitas Kristen Krida Wacana telah terakreditasi sangat baik di Indonesia, berkembang pesat selama bertahun-tahun untuk menjadi lembaga terkemuka di Indonesia dan di wilayah Jakarta. Strategi dan kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan standar internasional melalui keunggulan inovatif untuk melayani bangsa dan kemanusiaan. Didukung oleh laboratorium canggih, unit simulasi klinik, dan pusat penelitian terpadu, unggul dalam kedokteran kerja dan emergency medicine. Memiliki fasilitas gedung dan ruang kuliah yang sangat nyaman. Memiliki fasilitas AC, komputer, LCD, internet, serta kantin yang modern. Dilengkapi auditorium yang megah dan fasilitas olahraga yang baik. Program studi kedokteran UKRIDA juga telah menjalin berbagai kerjasama, baik lokal dan internasional. Temukan kehidupan kampus yang memadukan ilmu pengetahuan, profesionalitas, dan kemajuan teknologi dalam lingkungan kampus yang nyaman, penuh kebersamaan dan kekeluargaan.